Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Rosmalinda. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan Program Studi Sarjana Farmasi. Yang hari ini saya akan membahas mengenai obat remifentanil. Nah, buat kalian yang kepo mengenai apa itu obat remifentanil, apa kegunaannya, serta informasi lain mengenai obat remifentanil, jangan skip video ini ya, tonton sampai akhir. Selamat menonton! Yang pertama, apa itu obat remifentanil? Obat remifentanil merupakan obat anti nyeri yang digunakan untuk proses anestesi atau pembiusan. Obat ini merupakan golongan opioid yang memiliki cara kerja menghambat aliran sinyal rasa sakit di otak yang akan memengaruhi respon tubuh terhadap nyeri. Karena obat ini golongan opioid, maka penggunaannya harus dengan resep dokter dan sepengetahuan dokter ya teman-teman. Nah, biasanya obat ini digunakan pada pasien dewasa dan lansia. Dalam kategori kehamilannya, obat remifentanil termasuk golongan kategori C, yang mana boleh digunakan bila manfaatnya lebih besar dibandingkan resikonya. Nah, ternyata nih teman-teman, di Indonesia sendiri obat remifentanil hanya diproduksi oleh satu pabrik farmasi, yaitu PT Kimia Farma, yang mana remifentanil itu sendiri diberi nama paten berupa Remicaf. Nah, Remicaf itu sendiri tersedia dalam bentuk vial atau injeksi, yang mana cara penggunaannya atau cara pemberiannya yaitu diinjeksikan melalui intravena. Yang kedua, berapa sih dosis dan aturan pakai obat remifentanil itu sendiri? Nah, sebelum membahas dosis nih ya, saya akan membahas mengenai potensi dari remifentanil itu sendiri. Nah, remifentanil itu dibagi menjadi 3 potensi dosis. Yang pertama ada 1 mg, 2 mg, dan 5 mg. Nah, untuk pemberian dosisnya kepada pasien itu biasanya dosis yang diberikan itu sesuai dengan resep dokter, karena masing-masing pasien itu diberikan kadang dosisnya itu berbeda-beda. Nah, tergantung dari kondisi pasien itu sendiri. Namun biasanya tuh juga umumnya diberikan ada 3 tahap. Yang pertama itu ada dosis awal atau sebelum intubasi. Biasanya pasien diberikan 1 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Nah, selanjutnya dilakukan dosis pemeliharaan selama anestesi, yaitu diberikan sebanyak 0,25 mikrogram sampai 0,5 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Dan jika perlu diberikan dosis tambahan untuk menambahkan efek anti nyeri yang bisa diberikan sebesar 0,5 mikrogram sampai 1 mikrogram per kilogram berat badan setiap 2-5 menit. Yang ketiga, interaksi obat remifentanil dengan obat lain. Nah, di antara kalian pasti di sini banyak yang bertanya-tanya, apakah obat remifentanil ini jika digunakan secara bersamaan dengan obat lain dapat menimbulkan interaksi? Jawabannya tentu bisa, karena kebanyakan obat jika dikonsumsi atau digunakan secara bersamaan dapat menimbulkan interaksi antara satu obat dengan obat lain. Nah, interaksinya itu ada terjadi 2 macam, ada mayor dan minor. Untuk obat remifentanil ini sendiri, jika dikonsumsi bersamaan dengan benzodiazepin atau obat antisiolitik atau obat antisedatif, dia akan meningkatkan terjadinya resiko hipotensi, sedasi berat, koma, hingga kematian. Nah, karena interaksi remifentanil ini dengan obat-obat lain dapat menimbulkan resiko yang sangat besar hingga menyebabkan kematian, maka sangat tidak direkomendasikan untuk kalian menggunakan obat ini secara bersamaan. Nah, untuk kalian yang ingin menggunakan obat ini, kalian tidak bisa menggunakannya obat remifentanil ini sendiri, karena dia berbentuk vial atau sediaan injeksi, yang mana kan cara penggunaannya harus diinjeksikan melalui intravena, sehingga kalian harus membutuhkan bantuan para tenaga kesehatan untuk bisa menggunakan obat tersebut. Yang keempat, efek samping obat remifentanil. Obat remifentanil ini memiliki efek samping yang tidak diinginkan, antara lain nafas dan detak jantung yang tidak beraturan, mual dan muntah,
dapat menyebabkan hipertensi atau hipotensi, dapat menyebabkan tremor pada bagian tubuh, dapat menyebabkan pusing, dan dapat menyebabkan gangguan pada saluran empedu. Nah, untuk kalian yang mengalami gejala-gejala tersebut setelah menggunakan obat remifentanil, maka segera konsultasikan gejala tersebut kepada dokter kalian agar gejala yang kalian alami segera teratasi. Berikut yang dapat saya sampaikan kepada kalian mengenai informasi obat remifentanil ini. Apabila kalian ingin bertanya, kalian bisa langsung komen di video ini, dan di description box akan saya cantumkan link terkait informasi-informasi lebih terkait remifentanil ini. Jadi nanti kalau kalian kepo atau ingin tahu lebih mengenai informasi remifentanil ini, kalian bisa download link yang ada di description box ini. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.